Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibi rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatus sehat, afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan panjang umurnya kita dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Inna sa'adah", sesungguhnya orang yang beruntung, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Mereka orang yang beruntung, mereka adalah yang panjang usianya, umur Allah kasih panjang, kesempatan juga Allah kasih banyak, dan juga amalnya baik, amalnya soleh. Itu orang yang paling beruntung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan umur kita semaksimal mungkin, karena ini kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Majlis Taklim Masjid Al Hidayah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar. Beliau mendapatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man nafasa an mu'min qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi, siapa orang yang melapangkan seorang mukmin yang sedang mendapatkan kesulitan min qurabi dunya, dari kesulitan dunianya, dia sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan ujian dari Allah, maka kita bantu dia, kita lapangkan dia, kita mudahkan dia min qurabi dunya, dari urusan dunianya nih. Saudara kita, saudara mukmin kita sedang ada kesulitan terhadap dunianya, sedang terjadinya musibah, entah bencana alam atau dalam kehidupannya. Min qurabi dunya, dari kesulitan dunianya, maka kata Nabi, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kalau kita bantu mereka yang sedang kesulitan terhadap dunianya,
maka Allah akan bantu kita tatkala kita di yaumil qiyamah. Jadi balasannya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia tapi di yaumil qiyamah, saat kita sedang betul-betul membutuhkan bantuan karena di masa hidup kita membantu orang mukmin, membantu orang muslim daripada kesulitan dunianya, maka yang diganti oleh Allah kelak di yaumil qiyamah sama Allah diberikan bantuan, diberikan kemudahan, diberikan kelapangan. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya makanya kita harus perhatikan saudara kita, khususnya saudara mukmin, khususnya saudara yang sesama agama Islam. Umumnya semua manusia kita bantu, tapi khususnya disebutkan nama Nabi secara spesifik akhi, saudara. Makanya dalam hadis yang lain, man qada hajat akhi musliman hajatan fi dunya qatallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnaha maghfirah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa orang yang menunaikan hajatnya orang muslim, saudara muslimnya, ditunaikan hajatnya, keinginannya tuh, dibantu sama kita bagaimana dia mewujudkannya. Dia nggak seperti kita mungkin dalam rezekinya, dalam kelapangannya, dalam kemudahan rezekinya, tapi kita bantu bagaimana di hajatnya itu tertunaikan. Kata Nabi, kalau kita tunaikan hajat saudara muslimnya kita, maka Allah akan berikan hajatnya kita di akhirat 70 hajat Allah akan tunaikan. Satu hajat orang muslim kita bantu, kita tunaikan, Allah balasnya 70 hajatnya. Nanti di akhirat adnaha maghfirah. Dari 70 tersebut yang paling kecil adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang kita harapin aja ampunan dari Allah. Ternyata kata Nabi dari 70 yang paling kecilnya tuh, setidaknya paling kecil kata Nabi itu maghfirah, ampunan dari Allah. Berarti kita masih ada lagi tuh kuota 69 hajat kita yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang muslim kita tunaikan. Kita mudahkan, kita gampangin. Jangan kita persulit ya. Makanya Nabi SAW banyak hadis yang menerangkan tentang saudara muslimnya kita harus kita perhatikan. Saudara-saudaranya kita. Kemudian kelanjutan hadis kata Rasulullah, wa man yassara 'alal mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa orang yang membantu mempermudah orang yang sedang kesulitan, khususnya kesulitan tentang hutang. Ada hutang dihutang sama kita permudah cara pembayarannya, kita permudah dia yang sedang mendapatkan kesulitan, kita gampangin. Atau orang-orang yang kerja di desa, administrasinya itu, atau lagi pekerjaan apa, kita gampangin, kita mudahin, kita gampangin, jangan kita persulit, jangan malah kita berlibet-libetin, tapi kita mudahin. Kata Nabi, yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Allah akan permudah urusan dunianya dia, dan Allah akan permudah urusan akhiratnya dia. Ini dua nih. Makanya kalau udah Nabi bersabda pahalanya besar, dunia akhirat Allah jamin kita, berarti berat juga ujian yang kita akan hadapin. Siapa coba orang yang mau menunaikan hajat, melunaskan hutangnya orang? Ada orang hutang sama kita, ada orang hutang sama kita, terus kita ikhlasin. Kira-kira berat gak Pak? Ikhlasin hutang tuh berat gak kira-kira? Kalau 5.000 mah ya udah lupain. Kalau 10.000 ya nggak apa-apa. 1 juta, 2 juta, 5 juta semua berat. Makanya pahalanya gede, kata Nabi SAW. Kalau kita mudahin tuh, atau dia mau bayar tapi nanti, kita tunda, nggak apa-apa, nanti kita permudah. Intinya kita permudah urusannya dia, maka Allah akan permudah urusan dunianya kita, Allah akan permudah urusan akhiratnya kita.
Kemudian wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa orang yang menutup aibnya seseorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya dia di dunia dan di akhirat. Ya, siapa orang yang menutup aibnya seseorang, ya, saudara kita, semua orang pasti memiliki aib. Semua manusia pasti ada kekurangan, entah masa lalunya, masa zaman jahiliyahnya, pasti ada kekurangan. Atau kita mendengar aibnya orang lain, kita tahu dengan kita melihatnya, dengan kita mendengarnya, kita tahu tentang aibnya orang, tapi kita tutupin dia, nggak kita umbar, kita nggak jelasin ke orang, kagak, kita tutup, jaga aibnya orang, maka Allah akan menjaga aibnya kita, bahkan bukan di dunia aja, di akhirat. Masya Allah, di yaumil qiyamah tuh, yaumul ba'ats, nanti kan ada layar tuh, layar besar, ya, yang semua kita dikasih tahu tentang kehidupan kita dari awal kita lahir sampai kita mati. Aib-aibnya kita tuh Allah tutup tuh, karena di masa hidupnya kita demen tuh menutup aibnya orang. Kita nggak mau tahu, tapi kadang ada orang cerita, ada orang ngasih tahu tentang kejelekannya, aibnya, dan subhanallah kita bisa jaga lisannya kita. Kita jaga lisannya kita, nggak kita cerita. Kadang kebanyakan apa? Perempuan ya, ghibah, cerita tentang kejelekan orang. Memang kadang kalau nongkrong paling sedep apa? Ceritain kejelekannya orang. Kalau ghibah, kalau nongkrong kagak ghibah, kayak ada yang kurang. Nauzubillahi min. Kadang kita fokus sama aibnya orang, tapi kita lupa dengan aibnya kita sendiri. Tahu tentang kejelekannya orang, padahal kita lebih gede tuh kejelekannya kita. Makanya kita jaga nih, kita punya lisan. Man satara auratal akhi musliman satarallahu aurata yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aibnya, auratnya saudara muslim kita, Allah akan tutup nanti di yaumil qiyamah, yang kagak akan dilihat. Makanya menutup aurat juga hadirin, bukan hanya aib, tapi juga auratnya kita ataupun auratnya pasangan kita, istri kita, rapih dengan jilbabnya, kita rapih dengan menutup auratnya. Perempuan auratnya seperti sholat, perempuan tuh auratnya apa? Seperti sholat. Seperti apa? Sholat. Wajah dan telapak tangan doang yang boleh tuh. Ini kayak sholat itu. Kayak kita kalau sholat, mana kita tutup aurat kita, betul gak kira-kira? Kayak begini auratnya kita hadirin. Laki dari pusar, bawah pusar sampai ke lutut, auratnya laki. Perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan, tutup berarti semua. Kalau kebuka, ya dilihat sama orang, haram, menjadi aib, menjadi auratnya kebuka. Kita tutup tuh, maka Allah kelak akan tutup kita di yaumil qiyamah. Masya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik ini di dunia, balasannya banyak di akhirat. Yang memang yang kita butuhkan di akhirat, Pak. Kita minta keselamatan di akhirat, Masya Allah. Karena kalau kita nggak selamat di akhirat, aduh, bahaya kita. Yauma yafirul mar'u min hari kiamat kan hari yang orang itu kabur dari saudaranya, nafsi. Kalau di dunia jangan kita nafsi. Kita makhluk sosial, bantu saudara kita terdekat, tetangga kita. Kalau di akhirat, yaumil qiyamah memang nafsi kita sendiri-sendiri, karena ngurusin masing-masing kita, banyak dosa, banyak salah, murkanya Allah sama kita. Tapi kalau di dunia jangan kita masing-masing. Kadang ada orang tinggal sampai kagak kenal sama tetangganya. Ya. Enggak dia bermuamalah sama manusia. Enggak bersilaturahmi. Nah, makanya kadang ada majlis taklim itu, kadang di rumah-rumahan tuh ada pergang, per RT itu ada majlis taklim. Apa bagus itu hadirin adanya majlis taklim. Walaupun nggak dapat ilmu, setidaknya silaturahmi. Kita tahu keadaan saudara kita bagaimana, kenal satu dengan yang lainnya. Jangan nutupin diri kita, nggak mau kenal sama orang. Kita makhluk sosial, mati juga nanti digotong sama tetangga. Ya. Bahkan yang paling ngebantu kita pertama kali tetangga dalam kesulitan kita.
bukan saudara kita yang jauh. Ya kalau kebakaran, nauzubillah min dzalik, misalkan terjadi kebakaran, oh saya nggak mau dibantu mau tetangga, dah saya nunggu saudara saya. Saudaranya jauh, Surabaya, kebakar duluan, rumahnya habis, ya. Paham ya? Jadi kita untuk membantu saudara kita itu sangat perlu ya. Kemudian dalam hadis selanjutnya kata Rasulullah SAW, wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hambanya tatkala hamba tersebut senantiasa membantu saudaranya. Allah senantiasa membantu keadaan kita tatkala kita bantu saudara kita bantu dia dalam kesulitannya, seperti tadi ekonominya, kesulitannya, dia sedang kepayahan, kita bantu, kita modalin, kita kasih usaha, kita kasih sembako. Apalagi nih hari-hari sekarang nih, bulan Muharram tertuju lagi, kita bantu kepada siapa? Kepada anak-anak yatim, kepada anak-anak yatim. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ana wakafatul yatim fil jannah hakada, kata Nabi. Saya ini dengan orang yang nanggung anak yatim, perhatian sama anak yatim, sayang sama anak yatim, saya dengan dia tuh nanti begini, kata Nabi, dekat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya katakan, kalau udah Nabi mengatakan imbalannya besar, berarti ujiannya besar. Orang perhatian sama anak yatim nggak gampang, Pak. Sayang sama anak yatim nggak gampang. Betul gak kira-kira? Iya. Kalau setahun sekali mungkin bisa, tapi kalau setiap saat, Masya Allah. Karena tingkah lakunya mereka kadang bikin ujian buat kita, apalagi yang masih kecil-kecil. Tapi di situ pahalanya besar, kata Nabi SAW. Perhatiin, sayangin mereka. Karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi coba kita mendapatkan derajat tinggi bisa sedekat itu dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya khususnya ini nih, bulan Muharram, khususnya di hari Asyura besok nih, besok hari Sabtu namanya Yaumat Tasu'ah, hari ke-9. Kemudian hari Ahad jatuhnya hari ke-10 atau yang terkenal dengan Yaumal Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Banyak itu. Amalan-amalannya banyak banget hadirin. Salah satunya kita puasa di hari Asyura. Jadi puasanya besok hari Tasu'a sama hari Asyura. Pahalanya Allah ampuni dosa kita selama 1 tahun. Amin ya rabbal. 1 tahun ini banyak dosa kita nih. Dengan 1 hari kita puasa Yaumul Asyura, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian apa? Kita silaturahmi kepada para ulama yang masih ada ataupun yang telah meninggal dunia, kita ziarahin makamnya mereka, pahalanya besar. Atau apa? Jengukin orang sakit. Ini pahala-pahala yang Allah lipat gandakan di hari Asyura tuh. Jengukin orang yang sedang sakit. Kan kondisi kita lagi puasa tuh, jengukin orang lagi sakit. Datang silaturahmi kepada para ulama. Sambung hubungan kita dengan para ulama. Yang masih ada, sambung. Bawa kita punya anak, kenalin. Jangan kita doang kenal sama ulama, tapi anak kita nggak dikenalin sama para ulama. Ya, pasang fotonya ulama-ulama di rumah kita, biar anak kita nanya, ini siapa Pak? Ini siapa? Oh ini fulan, ini ulama fulan, ini kiai fulan, ini habib fulan, ini ajengan fulan. Biar mereka tahu, kenal. Biar mereka mengidolakan para ulama. Nanti kalau dia tahu tentang fulan namanya, dia cari tahu tentang kehidupannya, cari di Google, cari di YouTube, oh ceritanya bagaimana sih? Wah, Masya Allah tuh orang soleh, sholatnya begini, baca Al-Qurannya begini, tergiur dalam hatinya, pengen tuh, wah pengen banget kayak beliau tuh. Betul gak kira-kira? Ada anak SD ngelihat Ustadz Abdul Somad, ketemu saya dia ngomong, Bib doain Bib saya biar seperti Ustadz Abdul Somad, tuh pengen tuh seperti ulama. Betul gak kira-kira? Enak. Makanya kita kenali nih, kita sambungin diri kita dengan para ulama. Karena hadirin, kalau kita nggak ada hubungan dengan para ulama di dunia, maka kita akan sulit nanti di akhirat. Karena al ulama yahtajuna walau fil jannah. Ulama itu nanti masih dibutuhkan walaupun ada di dalam sorga. Kita masuk sorga nih, amin. Ulama tuh masih kita butuh, itu masih kita harus kenal sama ulama.
di dalam sorga, apalagi di dunia. Kita di dunia nggak ada hubungan sama sekali dengan para ulama, rugi kita nanti di akhirat. Ya, makanya sambung hubungan kita dengan para ulama yang masih ada, kita datengin, mintain doa buat anak-anak kita, zuriyah kita, biar kita pada selamat, ya, biar anak-anak kita terjaga iman dan Islamnya. Itu harapan kita, hadirin. Karena anak-anak kita nih Pak, investasi akhirat Pak. Yang kita harapin dari anak, doa nanti kalau kita udah mati. Doa apa coba kita harapin dari anak kita? Lah bapak-bapak, kalau kita miara ayam kita kasih makan, ada yang kita harapin telurnya itu ayam, kita harapin dagingnya nanti kita potong. Bapak miara kambing, kita harapin nanti potong kambingnya saat akikah, bisa disate dagingnya. Sapi kita beli, kita rawat, kita jaga, bisa kita jual nanti buat Idul Adha. Ada keuntungan itu, ada harapannya. Lah kalau kita miara anak kita, apa yang kita harapin? Dagingnya? Bukan dagingnya, tapi yang kita harapin nanti tatkala kita udah mati, anak kita doain kita. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Kata Nabi SAW, nggak ada yang paling disenengin sama orang tua tatkala dia meninggal kecuali doa dari anak-anaknya. Makanya kita punya anak nih, jangan kita lepas begitu aja. Didik mereka tahu agama. Karena dikatakan oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, beliau mengatakan al-jahlu narul lidini mar'i yuhriku wal ilmun ma'ul lidzalika nar yudfiha. Hadirin, kalau anak-anak kita nggak tahu tentang ilmu agama, nanti lama kelamaan agama anak kita bisa hilang, kemakan, kebakar dengan api kebodohan. Karena nggak taunya tentang ilmu agama, lama kelamaan kata Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, itu agamanya bisa hilang, bisa rontok, dimakan sama api kebodohan. Air untuk memadamkan api kebodohan itu dengan ilmu agama. Kalau kita ajarin mereka didik ilmu agama, ada pondasi agamanya, ilmunya ada agama, dia tahu tentang kewajiban sholat, dia tahu tentang puasa, zakat, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, maka terjaga tuh agamanya. Sampai mati masih dia memegang Islam dan juga iman. Tapi kalau nggak ada ilmu agamanya, buyar hatinya. Ya. Makanya kita semasa kita hidup, kita punya anak, jadiin anak investasi akhirat. Setelah kita mati, ya Allah, dia doain kita, cucunya kita biar jadi orang soleh. Itu kalau kita, makanya kita punya anak biar yang banyak, yang soleh, yang baik. Jangan cuma banyak doang. Kata Nabi, al-katsir at-thayyib, anak itu yang banyak, yang bagus, yang baik, yang soleh. Kemarin saya ketemu sama salah satu kiai orang Tangerang, dia punya anak, hadirin, umurnya belum sampai 50, anaknya 17. Masya Allah, anaknya 17, istri cuma dua istri. Tapi emang dia ada keinginan tuh pengen punya anak banyak. Saya tanya, kenapa pengen punya anak banyak? Saya pengen dibanggain sama Nabi. Sebagaimana Nabi bersabda kan, nikahlah kalian dan banyakinlah keturunan kalian yang baik, yang bagus. Nanti di yaumil qiyamah saya akan banggakan kalian depan para nabi. Di umatku nih, anaknya banyak soleh. Semuanya di pesantren hadirin. Kemudian dinikah lagi yang ketiga, nggak punya anak, dinikah lagi tuh. Jadi emang dinikahnya tuh pengen biar banyak 17, bayangin. Anaknya berapa? 17. Kalau beli telur satu peti 10 hari habis. Ya Masya Allah, kayak acara mulu rumahnya. Anak kita yang banyak ya, yang baik, didik mereka. Ada orang nggak mau punya anak banyak? Ada. Udah cukup 2, cukup 3, nggak apa-apa. Dengan alasan apa? Kalau alasannya dia nggak mau punya anak karena takutnya tentang rezeki, maka haram, nggak boleh. Saya mau KB. Kenapa alasan KB? Aduh, saya takut nggak bisa ngidupin anak saya. Oh, nggak boleh itu. Seakan-akan kita menafikan adanya Allah. Tapi kalau kita niatnya, kenapa kamu KB? Iya, karena takut kalau nanti punya anak banyak, anaknya nggak kedidik. Paham nggak? Nggak kedidik. Karena ngelihat zaman sekarang, Masya Allah, pergaulan luar biasa. Cukup dah 3 aja dah, cukup dah 15 aja dah, misalkan cukup 15, lumayan banget. Cukup dah, udah segitu aja dah. Karena apa? Kekhawatiran pendidikan. Kalau khawatirnya pendidikan nggak apa-apa, alasannya pendidikan. Tapi kalau alasannya niatnya dia karena kekhawatiran terhadap rezekinya, nggak boleh. Karena 4 bulan aja Allah udah netepin rezekinya buat anak kita. Paham ya? Nah, jadi kalau udah ada yang KB gitu, niatnya dirubah tuh. Nah, niatnya apa? Dirubah. Paham ya? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan
Di hari Asyura begitu tuh, pahalanya banyak, Allah lipatkan. Nah, kita ada hubungan dengan orang soleh yang masih ada ataupun yang telah meninggal dunia, ziarahin makamnya. Sambung hubungan kita dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita sering datang ke makamnya orang soleh, mereka kenal sama kita. Nanti kalau kita mati, nggak asing kita, disambut tuh. Makanya kita hadirin amalan tuh kalau kita lewatin makam kuburan, bacain Fatihah. Terus kita sering tuh bacain Fatihah kalau habis sholat, Al-Fatihah. Kita bacain Fatihah untuk apa? Niatin untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang mati, biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya. Baca Fatihah. Kalau kita sering baca Fatihah untuk saudara-saudara muslim kita yang mereka telah meninggal dunia, maka mereka kenal sama kita tuh. Tatkala kita mati, nanti kita disambut di alam barzah. Disambut karena udah nggak asing, karena kita sering bacain Fatihah untuk mereka. Tapi kalau kita nggak pernah bacain suratul Fatihah kepada mereka, maka tatkala kita meninggal kita akan asing. Ya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Asyura itu kemudian apa amalan yang paling afdal juga, yaitu sedekah. Bersedekah. Apa yang kita punya, berbagi apa yang kita punya di hari Asyura tersebut. Bahkan andai kata hadirin kita punya cuma 10.000 itu hari itu, kebetulan emang lagi dagang lagi turun banget, misalkan ada duit 10.000, sisipin 2.000. Sisipin berapa? 2.000 di hari Asyura tuh. Biar ada sodakohnya kita di hari Asyura. Jangan sampai karena pahalanya dilipat ganda. Kalau Allah, ada salah satu anak pemuda tuh di Mesir yang dia disodakoh di itu hari. Jadi setelah mendengarkan nasihat tentang hari Asyura sodakohnya pahala besar, dia nggak punya apa-apa kecuali baju yang dia pakai. Maka baju tersebut dikasih kepada ibu-ibu yang minta-minta. Kemudian ibu-ibu tersebut mendoakannya. Akhirnya malamnya dia bermimpi seorang bidadari. Tatkala ditanya, siapa kamu? Man anti, siapa kamu? Maka bidadari tersebut mengatakan, ana Asyura zaujatuka fil jannah. Saya ini Asyura. Saya namanya bidadari yang dinamakan Asyura, istri kamu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah disiapin istrinya di dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi pahalanya besar. Kemudian di hari Asyura juga salah satu amalan yaitu meluaskan rezekinya kita untuk istri kita. Itu hadisnya Hasan. Kata Nabi, man wasa ala iyali yaumil Asyura wa sallallahu alaihi bisanati kulliha. Siapa orang yang meluaskan rezekinya di hari Asyura, menambahkan uang belanja buat istri biar belanja makan yang enak di hari tersebut, maka Allah akan luaskan rezekinya selama 1 tahun penuh. Ada seorang sahabat yang udah melaksanakan itu amalan selama 40 tahun, maka 40 tahun tersebut terjadi. Jadi setiap tahunnya rezekinya diluasin oleh Allah Subhanahu. Yang punya pas lagi luas rezekinya, artinya jangan dipaksakan. Jangan kita sampai ngutang-ngutang nggak habis, jangan. Ya. Jadi yang tadi saya katakan, kita sedekah semampunya kita hadirin. Ya kalau kita punya 100.000 berarti kan 10.000 misalkan, paham nggak kira-kira? Kalau kita punya 1 juta, 100.000-nya kita diinin aja, digambarin aja seluasnya rezekinya kita, jangan dipaksakan. Paham ya? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya tatkala hamba tersebut menolong saudaranya. Ahabbun nas ilallah anfa'um linnas wa ahabbal amal ilallahi sururun tudkhiluhu ala kulli muslim. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, manusia yang paling dicintain oleh Allah mereka yang bermanfaat untuk manusia. Orang yang paling Allah demenin itu mereka yang manfaat untuk manusia, yang rajin nolong orang. Kan ada tipe kalau orang tuh yang malas, nggak mau kerja bakti, kagak mau nolongin orang. Ayo kita bantu-bantu rumahnya fulan lagi kesusahan, nggak mau. Ada orang begitu tuh. Ada tipe orang begitu tuh. Tapi kata Nabi SAW, kalau kita perhatian sama saudara kita, membantu, bermanfaat, atau ada orang mengatakan, oh itu dimanfaatin, nggak apa-apa. Artinya kita manfaat untuk orang lain. Maka itu hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kaslan, jangan kita malas. Bagi anak muda, jangan malas. Karena hadirin, kalau udah malas itu akan mengakar. Kalau udah malas di masa muda, kesononya akan terus malas. Karena zaman sekarang banyak anak muda rebahan, namanya di rumah. Betul gak kira-kira? Jarang ikut kegiatan-kegiatan. Malas, nah itu jangan dipiara malas.
Karena kalau kita udah niatin malas pertama kali, kesananya akan malas terus. Susah untuk dihilangin malas itu, karena malas itu sifatnya akan berakar. Ya. Makanya kasih kegiatan-kegiatan anak-anak muda biar dia menjadi produktif, biar bermanfaat. Ya. Biar bermanfaat. Kan ada orang tipe begitu, ada orang yang memang senang bantu orang, ada orang yang kagak senang, ada orang yang gercep, bantu orang gercep, ada orang yang malas-malasnya itu. Yang gercep tersebut bantu orang, bermanfaat untuk orang, kata Nabi itu orang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Wa habul amal illallah surutu dikhulu fikul ala kulli muslimin. Dan amalan yang paling Allah cintai setelah kewajiban, orang yang nyenengin saudara muslimnya, nyenengin. Jadi amalan yang paling Allah cintai ini hadirin setelah kewajiban, setelah sholat, puasa, zakat, naik haji. Apa amalan yang Allah cintai? Yaitu kecintaan kita kepada orang muslim. Dan orang muslim kalau dekat sama kita, dia senang, gembira. Gembira. Masukkan kegembiraan tersebut ke dalam hatinya orang muslim. Kata Nabi, itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita ibadah, nggak hanya ibadah itu fokus dengan hanya sholatnya saja. Oh, kita sholat tanpa kita peduli sama saudara kita. Oh, kita baca Quran aja monoton tanpa kita ada peduli dengan sosialnya kita, dengan saudara kita. Nggak begitu hadirin. Malah justru amalan yang paling Allah cintai tatkala kita bikin senang orang. Manusia yang Allah cintai tatkala kita bermanfaat untuk orang. Bahkan ngebantu orang tuh hadirin, kita iktikaf di masjid sama ngebantu orang itu ternyata lebih afdal ngebantu orang yang sedang kesulitan dibandingkan kita iktikaf di masjid. Iktikaf, kita kayak begini kan iktikaf, ada orang sedang kesulitan, bergerak. Itu lebih afdal tuh, baik saudara kita tuh kita bantu. Paham ya? Nah, jadi membantu manusia ini hadirin saudara-saudara kita itu lebih utama setelah daripada kewajiban. Jadi jangan kita sepelekan. Jangan kita sepelekan sama saudara kita ya. Kemudian kelanjutan hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, siapa orang yang dia berjalan dengan niatnya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ada seseorang muslim, mukmin, dia keluar rumahnya niat belajar ilmu agama, hadir majlisul ilm, hadir ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, dia niat tuh belajar ilmu agama, maka Allah kata Nabi akan mudahkan dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Wa arsyadahu ila sabilil hidayah wa ta'at al-muwassilina ilal jannah. Jadi Pak, tatkala kita belajar ngaji nih, tatkala kita ngaji, ternyata tatkala kita ngaji ini satu pintu kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita ngaji, Allah akan berikan kita petunjuk. Dengan kita ngaji, Allah akan berikan kita hidayah. Dengan hidayah tersebut kita taat, dengan taat tersebut Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita sepelein ngaji, jangan. Karena dengan kita ngaji, belajar ilmu agama itu satu pintu tuh yang Allah akan mudahkan kita. Allah mudahkan, Allah gampangin kita dapetin hidayah itu mudah. Ada orang yang sulit dapat hidayah. Kita karena belajar ilmu agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk hidayah, dan karenanya kita taat kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang, mudah. Masuk surga itu gampang. Tapi mau apa kagak itu sulit. Pilihan ada di tangan kita deh. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatnya masuk surga. Illa man aba kata Nabi, kecuali yang kagak mau. Nah ini nih yang kagak mau nih. Kata Nabi, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah nih yang kagak mau itu siapa ya Rasulullah? Masa ada orang kagak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat sama Allah dia mau masuk surga, yang kagak taat dia kagak mau masuk surga. Insyaallah ya. Jadi surga itu udah dicintain sama Allah Subhanahu wa taala. Cara jalan menuju surga udah dipermudah sama Allah. Tinggal kita ini melawan hawa nafsunya kita. Hawa nafsu kemalasan kita,
hawa nafsu dalam berbuat maksiatnya kita. Kalau kita bisa redupkan hawa nafsu kita, mudah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang alim, ya. Walal alimun, nah, tatkala kita belajar ilmu kan dapetin ilmu. Wala alimun wahidatun asyaddu ala syaitan min alfil abid. Satu orang alim yang memiliki ilmu agama, satu ulama, itu syaitan kata Nabi lebih setan takutin dibanding dengan 1000 ahlul ibadah. Ada 1000 ahlul ibadah yang dia kerjaannya sholat, ibadah toh. Tidak dia mengkaji ilmu, nggak dia menyebarkan ilmu agama, hanya ibadah, menguntungkan dirinya pribadi. Itu setan, biar kata 1000 orang kayak gitu, dia nggak takut setan. Masih bisa diganggu. Tapi kalau satu orang alim, kata Nabi, itu setan lebih setan takutin. Karena dengan satu orang alim tersebut, satu orang bisa menjadikan orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walau anna 'abidan mata fil islami ma naqasa minal islam illa syakhsuhu. Pak, kalau orang ahli ibadah dia mati dalam agama Islam, nggak berasa kurang Islam. Cuman satu doang kekurangan, dia doang udah selesai. Tapi kalau yang matinya orang alim, maka terasa kurangnya dalam agama Islam. Berkurangnya itu berasa. Orang alim yang biasa nyebarin ilmu agama, dia dakwah ke luar negeri, ke penjuru Nusantara, hilang satu orang tersebut, hilang ilmu segala-galanya, kurang. Makanya kematian orang alim itu sangat harus kita sedihkan, hadirin. Bahkan dalam hadis yang lain, man lam yahzan bi mautil alim fahwal munafik, tuh sampai begitu. Kata Nabi, siapa orang yang kagak sedih dengan matinya orang alim, ulama mati, ulama pergi, dia kagak sedih, maka orang tersebut dikhawatirkan memiliki sifat munafik. Na'udzubillahi min. Nah, tatkala ada ulama, kita dengar kabar, ya Allah, ulama fulan meninggal, sedih, hadirin, ilmu diangkat sama Allah. Kalau jabatan mah sebelum mati orang udah pada berebut, betul ya? Tapi kalau ulama meninggal, siapa mau ganti? Cari ilmunya capek, mujahadahnya luar biasa, menghafalnya luar biasa. Makanya kata Nabi, satu orang alim itu setan lebih takutin dibandingkan 1000 ahli ibadah. Satu ahli ibadah meninggal nggak terasa di dalam agama Islam, tapi satu orang alim, seorang ulama yang meninggal dunia, maka akan terasa kekurangan di dalam agama Islam. Kemudian terakhir kata Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyahumur rahmah wa hafatul malaikah. Kemudian kata Nabi SAW, siapa orang yang berkumpul di suatu kaum, suatu kaum yang berkumpul di rumah daripada rumah-rumahnya Allah, di masjid-masjid, dia belajar Al-Quran, ngaji, dia belajar ilmu agama, kecuali di dalam tersebut nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Orang yang ngaji Al-Quran, dia iktikaf dalam masjid, ngaji Al-Quran, belajar ilmu agama, alaihimus sakinah, Allah akan turunin sakinah, ketenangan yang nggak didapetin dimanapun, hadirin. Kita umat tentang dunia, ruwet tentang urusan dunia, tapi kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa tatkala kita duduk di majelis ilmu, tenang, baca Al-Quran, kehidupan kita ambil Al-Quran, baca Al-Quran, nikmat. Maka kita sebenarnya udah enak, hadirin. Tinggal itu tadi, kita mau apa kagak. Handphone diciptakan dengan buku panduannya, TV dibikin dengan buku panduannya, manusia diciptakan oleh Allah dengan Al-Qurannya, karena sebagai pedoman dalam hidupnya. Kemudian apa? Wa ghasyahumur rahmah, Allah limpahkan rahmat kepadanya, Allah berikan kasih sayangnya kepada mereka yang baca Al-Quran, zikir kepada Allah, belajar ilmu agama, wa hafathumul malaikat, dan dia diliputi oleh para malaikat. Malaikat temen kalau orang ngaji, malaikat temen orang baca Al-Quran, sampai malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridho bima yasna. Mereka, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya dan diinjek oleh orang belajar ilmu agama karena dia senang, ridho, ikhlas dengan apa yang dilakukan sama orang yang belajar ilmu agama tersebut. Masya Allah, ya. Pahala yang luar biasa, keutamaan luar biasa, ya. Wa dzakarahum fiman indahu, dan Allah sebutin nama-nama kita nih
yang baca Al-Quran, yang ngaji, belajar ilmu agama, nama kita disebutin di sisi Allah, dibanggakan oleh Allah dengan siapa? Kepada siapa? Kepada para malaikatnya. Tuh, wahai malaikat, lihat tuh hamba-hambaku, mereka orang-orang yang soleh. Lihat tuh mereka yang ngaji, mereka yang belajar. Tatkala kita tadarus, ini hadis dari Nabi SAW, nama kita disebut, dibanggain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanggaan yang luar biasa. Kemudian terakhir kata Rasulullah, wa man baqa'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang dia gagal daripada amal-amalnya, kurang daripada amal-amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya nggak bisa membantunya kelak di akhirat. Nah, ini orang tua kita orang alim, keluarga kita orang soleh, misalkan bapak kita seorang ulama, kaki kita seorang orang alim, seorang ulama, tapi kita nggak seperti mereka. Kita nggak bertakwa, kita nggak jadi orang alim, kita nggak jadi orang soleh, bahkan amalnya kita merosot jauh. Maka hadirin, nasabnya mereka, bapaknya kita, kakeknya kita nggak bisa menolong kita, nggak ada manfaatnya. Karena apa? Dilihat daripada bagaimana diri kita. Kalau ada orang yang menyangka dengan kenyangnya bapak kita dengan makanan enak, kemudian anaknya kenyang, nggak begitu. Ada orang begini kan hadirin, misalkan kata Imam Ghazali gini, man dhannu annahu yanju bit taqwa abi kana kaman dhannu annahu yashba bi akali abi. Siapa orang yang menyangka bahwasannya dia akan selamat dengan takwa bapaknya, dengan ketakwaan bapaknya dia akan selamat di akhirat, maka seakan-akan dia menyangka dengan kenyangnya bapaknya dia juga ikut kenyang. Kan beda, betul gak kira-kira? Bapak yang makan, anak kalau kagak makan kenyang gak kira-kira? Gak kenyang. Bapak kita bertakwa, bapak kita ahli ibadah, sholat, ibadah, ngaji, kita kagak, maka kita gak akan mendapatkan apa-apa. Nasabnya kita gak akan bisa ngebantu. Jadi gak ada orang yang selamat nanti di akhirat dengan nasabnya, gak ada. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apa namanya? Laisal fata man qala hada abi, walakin al fata man qala hada ana. Anak pemuda yang hebat bukan dia mengatakan ini loh bapak saya begini, ayah saya, kakek saya begini, bukan. Tapi anak muda mengatakan ini loh saya seperti ini. Artinya tatkala di ibadah bukan hanya kita bersandar dengan orang tua kita yang ahli ibadah, tapi kita jauh daripada mereka. Kita bisa banggain bapak kita, kakek kita, tapi ternyata kita jauh dari mereka. Itu bukan kebanggaan yang hakiki, tapi kebanggaan tatkala kita bisa meniru akhlaknya, kita bisa meniru ibadahnya, kita bisa meniru amal ibadahnya, amal solehnya, maka itu bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fafus bil ilmi ta'ish bihi abadan annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Raihlah kesuksesan dengan ibadah, dengan ilmu agama. Manusia akan mati, tapi orang alim akan hidup untuk selama-lamanya. Raih kesuksesan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tatkala kita merosot daripada amal ibadahnya, amal solehnya, maka nasab tidak akan bisa membantu kita. Nah, makanya lagi ramai masalah apa? Masalah nasab ya. Masalah nasab. Orang mengatakan bahwasanya dengan nasab itu dia akan selamat di akhirat, nggak bisa. Tetap semuanya dengan amal soleh. Nah, kita tatkala mendengar tentang orang tua kita, orang-orang yang soleh, kita hanya bisa mengambil etibar pelajaran bagaimana untuk kita, bagaimana kita harusnya seperti mereka cerminannya. Kalau orang tua kita, kakek kita bisa mereka menjadi orang soleh, wali min auliyaillah, abdal makomnya, mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah karena ibadahnya, karena sholatnya, karena puasanya, karena memiliki sifat kasih sayang sama orang. Karena seseorang tidak dikatakan wali min auliyaillah, kekasihnya Allah, kecuali dia punya sifat kasih sayang sama makhluknya Allah. Wali itu Pak, dia punya sifat sayang sama makhluknya Allah, siapapun, makhluk, semuanya makhluk. Makanya ada salah satu ya, wali min auliyaillah, dia bahkan menjadi makomnya abdal, pengganti daripada wali kutub ya, hadirin. Dia punya sifat sayang luar biasa. Beliau pernah melihat seekor kucing, hadirin. Seekor kucing
yang dia sedang mengaum-ngaum, meong, meong. Setelah dilihat ternyata itu kucing sedang kesakitan. Itu kucing sedang kesakitan. Setelah dia ternyata di kantong susunya dia terjadi kebengkakan. Kebengkakan di kantong susunya disebabkan dia punya anak tuh kucing, tapi anaknya pada mati di masa kecil, jadi susunya itu terus membengkak. Subhanallah, ini wali, dia ambil itu kucingnya, dia sedot, hadirin. Itu kantong susunya, dikeluarin sampai kempes, sampai itu kucing enggak bersuara lagi, hadirin. Sampai itu kucing enggak sakit lagi. Kemudian dilepas sama wali tersebut. Akhirnya itu wali tersebut diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sama makhluknya Allah. Ada orang yang diangkat derajatnya disebabkan ngasih beberapa butir setiap harinya kepada semut, gula sodako sama semut. Ada seorang wali, tuh hadirin, orang soleh, yang dia ngelihat semut yang sedang membaris sampai dia nunggu semut itu selesai. Artis sifat sayang itu luar biasa. Itu mereka mewarisi ilmu daripada baginda Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali menyebarkan kasih sayang semua alam, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memiliki sifat kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita harus bertingkat ibadah kita, karena kita sudah masuki 1440 tahun Hijriah, yang mudah-mudahan dengan tahun baru Islam semangat yang baru kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkahnya kita ngaji, Allah jaga iman Islamnya kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jaga keturunan kita, anak-anak kita iman dan Islamnya, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah berikan kepada keluarga kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita yang sedang ada kesulitan, Allah angkat kesulitannya, Allah ganti dengan kemudahan rezekinya kita. Mudah-mudahan Allah permudah rezekinya kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, yang tidak ada hisab di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat, afiat, panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah, ala hadiniyah wa ala kulliyati salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa hajatana ya Allah, wa hajatana ya Allah, wa hajatana ya Allah. Allahumma iqdi hajatina min hawajin wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.